Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Hasto Wardoyo beserta Ibu Dwi Kisworo Hasto Wardoyo, para Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh tamu undangan yang hadir di tempat acara maupun secara virtual. Hadirin yang berbahagia, acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan sambutan selamat datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati anggota DPR RI yang berhadir. Yang saya hormati Bapak Ketua BKKBN Republik Indonesia, Bapak Hasto Wardoyo. Yang saya hormati Forkopimda Sumatera Utara. Lengkap hadir Bapak Presiden, ada Ketua DPRD, Pangdam 1 Bukit Barisan, Kapolda, dan Wakajati. Yang saya hormati Gubernur, Wakil Gubernur yang berhadir beserta Ibu. Para hadirin undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Kita bisa menghadiri dalam acara Hari Keluarga Nasional dan tepatnya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Presiden Republik Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kami tahu semua kesibukan Bapak. Bapak baru kembali dari luar negeri yang begitu lelah atas tugas-tugas negara. Namun demikian, beliau tetap hadir
bersama-sama kita di lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara. Kami laporkan Bapak Presiden, lapangan Merdeka hari ini terakhir kami pakai. Selanjutnya akan ditutup oleh wali kota dan akan dilakukan pemugaran, dikembalikan ke lapangan Merdeka Situs Sumatera Utara. Dalam keluarga berencana yang Bapak lihat sepanjang tadi jalan, kami laporkan Sumatera Utara saat ini 24% Bapak Presiden masih dinyatakan stunting. Jadi kalau lahir 100 bayi, 24 bayi masih mengidap stunting. Kami sudah menekan, kami sudah berusaha di 2019, di 2020 30,1%. Yang terbesar sampai 47% itu berada di Mandailing, Natal. Deli Serdang 12%. Kota Medan sendiri 19%. Dan kami berusaha dan kami sudah memahami ini, kami bersama-sama Bupati dan Wali Kota bersepakat untuk di 2022-2023 kami tekan sampai insya Allah 12%. Kami mohon arahan Presiden, kami mohon petunjuk. Tapi rakyat Sumatera Utara, saya perlu menginformasikan. Kemarin beliau meninjau ke Nias yang direncanakan oleh protokol menggunakan heli dari lapangan terbang Binakan Nias menuju ke Nias Utara dan dilanjutkan ke Nias Barat. Tapi beliau berkehendak lewat darat. Yang agak stres gubernurnya. Karena saya tahu persis jalan itu, walaupun saya lebih tua dari Presiden usia, tapi hanya 3 bulan bedanya. Saya tahu benar itu cukup lelah, karena jalannya pastinya tidak bisa disamakan dengan jalan-jalan yang ada di Pulau Jawa. Tetapi saya mendengar langsung Presiden memerintahkan Menteri PUPR dan saya sebagai saksi di situ. Betulin ini, bangun ini dan segala macam. Dan saya sendiri ditanya oleh beliau, jadi provinsi buat apa? Mau tidak mau saya juga akan mengikuti itu sehingga Nias juga bisa mendekati kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini. Sekali lagi terima kasih Presiden. Pada kesempatan ini saya atas nama rakyat Sumatera Utara, selesainya rangkaian kegiatan di Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat jalan Bapak. Sesuai schedule kami melihat, rencana Bapak akan kembali ke Jakarta. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kemudahan, keselamatan, sehingga Bapak selamat sampai ke tujuan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Santi, santi, santium. Syadu, syadu, syadu. Salam kebajikan.
Tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Hasto Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo yang hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati segenap Menteri Anggota Kabinet Indonesia Maju, Wakil Menteri, yang saya hormati Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara dan segenap jajaran dari Forkompinda yang hadir pada kesempatan kali ini, Wali Kota Medan beserta Ketua Tim Penggerak PKK, dan seluruh anggota penggerak PKK, baik Sumatera Utara dan juga di Kota Medan, para pimpinan daerah, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang hadir pada kesempatan kali ini, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, baik secara langsung maupun secara virtual, dan juga hadirin yang tidak saya sebut satu persatu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang ke-29 pada hari ini bertepatan tanggal 7 Juli tahun 2022 di lapangan Merdeka Kota Medan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir bersama Ibu Negara pada kesempatan ini Hari Keluarga Nasional ke-29 di Sumatera Utara. Harganas merupakan momentum refleksi dan apresiasi negara terhadap peran penting keluarga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Peringatan Harganas di tahun 2022 ini mengambil tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Dan terkait dengan tema ini menjadi bagian tugas baru dari BKKBN, dari beliau Bapak Presiden, kami sebagai koordinator penanganan percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya serius dan kerja keras dari seluruh pihak, salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor dan juga melalui pendekatan dari hulu sampai hilir, melalui pendekatan faktor-faktor yang secara tidak langsung seperti sanitasi, lingkungan bersih, dan juga faktor-faktor yang langsung seperti nutrisi, kesehatan, dan juga imunisasi dan program-program kesehatan yang lainnya. Pada kesempatan ini, apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota Medan yang sungguh luar biasa memberikan dukungan yang sangat besar untuk di Hari Keluarga Nasional ini. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan diantaranya adalah meningkatkan pemahaman dan memberikan pendampingan kepada keluarga atau kita kenal dengan tim pendamping keluarga, yang pada kali ini juga sebagian hadir di tempat ini, yang terdiri dari PKK, kemudian bidan,
dan kemudian satu lagi penyuluh KB. Setiap desa minimal ada satu tim pendamping keluarga. Dan di seluruh Indonesia ada 200.000 tim pendamping keluarga. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang sudah membentuk tim percepatan penurunan stunting yang diketuai langsung oleh Wakil Kepala Daerah di tempat masing-masing. Dan kemudian juga ada Satgas, satuan tugas yang mengawal program stunting di wilayah masing-masing. Dan kemudian juga dalam rangka Harganas ke-29, kami berterima kasih karena seluruh desa di Indonesia di tanggal 15 Juni secara serentak mengadakan pelayanan 1 juta aseptor. Dan alhamdulillah target 1 juta dikerjakan oleh para bidan dokter di wilayah masing-masing tercapai 1.294.882. Ini adalah kerja keras para penyuluh, kader, bidan, dan dokter. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga berterima kasih kepada segenap mitra yang sungguh luar biasa mendukung kegiatan penurunan stunting. Kami laporkan peran TNI untuk menjadi bapak asuh anak stunting sudah dideklarasikan dan nanti tentu akan disosialisasi terus sampai ke desa. Begitu juga peran Polri dan juga peran-peran swasta. Kami berterima kasih kepada segenap BUMN yang sudah berkenan menjadi bapak asuh anak stunting. Yang kemudian di Hari Keluarga Nasional ini ada 1.000 anak yang sudah diambil secara serentak oleh para bapak asuh anak stunting untuk kemudian didampingi selama 6 bulan dan dengan anggaran yang tidak terlalu besar. 1 bulan cukup 450.000 dan cukup 6 bulan. Insya Allah selama 6 bulan maka berat badan dan tinggi badannya terkoreksi sehingga kita bisa membebaskan mereka dari stunting. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bantuan-bantuan lain selalu kita lakukan dan pendataan by name by address melalui program yang namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil, sudah kami kerjasamakan dengan Kementerian Agama dan kemudian sudah dideklar semua yang nikah 3 bulan sebelumnya harus diperiksa dulu. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak dilarang menikah, tetapi mungkin hamilnya ditunda sebentar sampai memenuhi syarat. Sebagai contoh, lingkar lengannya kurang dari 23,5 cm, maka ini risiko kalau hamil akan stunting. HB-nya kurang 11,5 juga kalau hamil akan stunting. Sehingga kami sudah MOU dengan Kementerian Agama dan kemudian kita sosialisasikan secara terus-menerus. Juga kami memberikan pendampingan terhadap usaha perekonomian keluarga melalui kelompok-kelompok aseptor yang dibina oleh BKKBN dan juga kami tentu selalu membina tim pendamping keluarga secara terus-menerus. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa di bulan Juni tahun 2022 Indonesia mendapatkan kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa karena dengan keberhasilan program-program keluarga berencana selama ini, maka United Nations Population Award di tahun 2022 dapat diraih untuk nomor 1 adalah Indonesia, memenangkan dari 193 negara. Untuk itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah mendukung program-program di BKKBN. Selanjutnya kami juga mohon berkenan Bapak Presiden untuk nantinya bisa menyematkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dan juga Manggala Karya Kencana kepada kepala-kepala daerah dan ketua tim penggerak PKK yang berprestasi dan meningkatkan program pembangunan keluarga Bangga Kencana dan juga inovasi-inovasi lain untuk percepatan penurunan stunting. Dan juga kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden untuk bisa menyapa mereka-mereka yang sekarang ini hadir secara virtual, sudah terkesiap untuk di 5 daerah nanti yang siap untuk disapa oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan.
Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden untuk program-program percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga secara keseluruhan dalam rangka menciptakan visi kependudukan penduduk yang tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memudahkan segenap urusan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Acara selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan penghargaan kependudukan dunia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diraih oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kami persilakan Miss Anjalisen, United Nations Population Fund Indonesia untuk menyerahkan penghargaan tersebut kepada Kepala BKKBN. Kepada perwakilan United Nations Population Fund Indonesia, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dan juga penyerahan penghargaan atas inovasi program penurunan stunting di Kota Medan kepada Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Kepada para penerima, kami silakan mengambil tempat. Kepala BKKBN dan penerima penghargaan disilakan kembali ke tempat. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 TK tahun 2022 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang
dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya kepada mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam memberikan dharma baktinya kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 TK tahun 2022. Nomor urut 1, Insinyur Haji Umar Ahmad SP, Bupati Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. 2, Haji Parosil Mapsus, SPD, Bupati Lampung Barat, Provinsi Lampung. 3, Haji Dendi Ramadona Kaligis, ST MTR IP, Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung. 4, Dr. Insinyur Haji Ruksamin ST MSI IPM ASEAN Eng, Bupati Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. 5, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan SE, Bupati Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. 6, Sofril Nurmansyah Pranaputra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. 7, Dr. Anda Haja Andi Ruskati, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat. 8, Hajah Yunita Siregar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. 9, Hajah Andi Nirwana Sebu, SPMM, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. 10, Hajah Isnania, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. 11, Dr. Muhammad Nur SPOG MM, Ketua Tim PKB RS RSUD Madiun, Provinsi Jawa Timur. 12, Hajah Kris Septiana, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya.
Presiden Republik Indonesia berkenan foto bersama dengan para penerima penghargaan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kepada penerima penghargaan, disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uras, Maju-ajua, Yahuwu, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta Wakil Gubernur dan seluruh gubernur dari seluruh provinsi yang hadir, beserta seluruh jajaran Forkompinda Sumatera Utara, yang saya hormati para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara dan seluruh bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia, yang saya hormati Kepala BKKBN dan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Sekarang ini semua negara tidak berada pada posisi yang aman-aman saja. Hati-hati mengenai ini. Kita telah 2,5 tahun menghadapi tantangan berat yang namanya pandemi COVID. Dan sampai saat ini belum rampung. Belum selesai. Negara-negara lain masih tinggi COVID-nya. Kita alhamdulillah meskipun masih berada pada posisi yang rendah, inilah tugas kita semuanya untuk mengendalikan. Tetap harus waspada, jangan sampai naik lagi. Karena kalau COVID-nya bisa kita kendalikan, pemulihan ekonomi ini lebih mudah. Sekarang tambah sulit karena ditambah satu masalah besar, yaitu perang di Ukraina. Hati-hati mengenai perang Ukraina, karena ini menyangkut pangan dan energi, pangan, minyak, dan gas, yang akan mempengaruhi semua negara di dunia. Hati-hati, minyak saat normal dulu sebelum pandemi, harganya hanya $60. $60. Sekarang ini 110 sampai $120 per barel. Sudah 2 kali lipat. Hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Di Jerman, di Singapura, 31.000.
Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Enggak, supaya kita semua ngerti masalah ini. Yang pertama tadi masalah minyak dan gas. Gas juga sama. Internasional sudah naik 5 kali, naiknya 5 kali. Padahal gas kita impor juga gede banget. Sekarang pindah yang ada urusannya dengan Harganas, yaitu pangan. Pangan juga sama, naik, seluruh dunia naik. Ada yang naiknya sudah 30%, ada yang naiknya sudah 50%. Untungnya kita ini alhamdulillah, rakyat kita, utamanya petani, masih berproduksi beras, dan sampai saat ini harganya belum naik, moga-moga tidak naik. Karena stoknya selalu ada. Dan sudah 3 tahun kita tidak impor beras lagi. Biasanya kita impor 1,5 juta ton, 2 juta ton. Ini sudah tidak impor lagi. Ini Menteri Pertanian hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri. Tapi hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya, utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati, yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu. Rusia, Ukraina, Belarusia, semua ada di situ. Di Ukraina saja ada stok gandum. Waktu saya ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelensky, berapa stok yang ada di Ukraina? 22 juta ton. Stok nggak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini 55 juta ton, artinya stoknya sudah 77 juta ton. Di Rusia sendiri, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok di Rusia? 130 juta ton. Bayangkan, berapa ratus juta orang ketergantungan kepada gandum Ukraina dan Rusia. Dan sekarang ini sudah mulai, karena barang itu tidak bisa keluar dari Ukraina, nggak bisa keluar dari Rusia, di Afrika dan beberapa negara di Asia sudah mulai yang namanya kekurangan pangan akut. Sudah mulai yang namanya kelaparan. Bayangkan, kita ini harus betul-betul bersyukur bahwa negara kita diberikan pangan yang harganya beras utamanya tidak naik. Harus kita syukuri betul. Kalau Bapak Ibu keluar, harga pangannya karena ketergantungan pada gandum sudah naik 30, naik 50%. Mau Bapak Ibu semuanya harga naik?
Ada yang mau coba ngacung yang harga pangan seneng naik? Tunjuk jari. Maju ke depan, saya beri sepeda. Silahkan maju ke depan, Pak, saya pengen harga pangan naik. Saya beri sepeda, enggak apa-apa. Ayo maju, silakan Bu. Maju sini yang pengen harganya naik. Enggak ada. Enggak ada. Oleh sebab itu yang namanya kemandirian pangan itu penting. Saya mengajak kepada seluruh bupati, utamanya wali kota, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sekecil apapun untuk menanam, untuk berproduksi kebutuhan pangan sehari-hari. Penting. Jangan sampai ada lahan kosong, manfaatkan untuk asupan gizi anak kita. Karena kita nanam dimanapun itu tumbuh dan bisa kita panen. Penting sekali. Karena anak-anak kita di hari ini adalah penentu wajah masa depan Indonesia. Kalau anak-anak kita pinter, cerdas, kita bersaing dengan negara lain itu mudah. Tapi kalau anak kita stunting, gizinya enggak baik, nutrisinya enggak tercukupi, sudah. Nanti ke depan bersaing dengan negara-negara ini akan sangat kesulitan kita. Ini yang selalu saya ingatkan, oleh sebab itu yang namanya stunting harus betul-betul kita kerja keras menurunkan persentasenya. Saya masuk di 2014 angka stunting 37%. 37%. Hari ini di 2021 angka terakhir di 24,4%. Penurunannya sangat drastis sekali. Tapi target kita di 2024 harus mencapai 14%. Setuju? Setuju? Kurang semangat ini berarti ragu-ragu. 2024 angka stunting kita di angka 14%. Setuju? Pendamping keluarga ada? Tunjuk jari. Pendamping. Ya, silakan maju pendamping sini satu. Satu saja yang merah. Semangat tadi saya lihat. Ada yang berkaitan dengan tim percepatan penurunan stunting, yang anggotanya, bukan ketuanya. Silakan, mana ada yang masuk dalam tim percepatan penurunan angka stunting? Ini pendamping di lapangan, silakan. Ada? Ya, maju, silakan. Satu. Balik bendera. Silakan Bu, silakan. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-29 ini, saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas. Betul-betul harus kita siapkan. Kenalkan Bu, dikenalkan nama
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Lydia Roza, TPK dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Bu siapa tadi? Ibu? Namanya? Lydia Roza, Pak. Lydia Roza. Lydia. Iya, Roza. Bu Lydia dari Pasaman, Kabupaten Pasaman, Pasaman. ya. Bu Lydia dari Pasaman. Apa sih yang dilakukan di lapangan dalam mendampingi TPK terdiri dari kami 3, bidan desa, kader PKK, dan kader KB. Iya, terus ngapain? Ngomongin apa ke rakyat itu? Kepada- Kalau makan harus pakai telur, harus makan harus ikan atau gitu atau gimana? Kepada ibu hamil, Kepada Catin, Mm-mm. dan pasca salin, Pak. Kepada ibu hamil, Kepada Catin, calon pengantin, calon pengantin, dan kepada ibu pasca bersalin. ibu pasca bersalin, apa yang disampaikan pada mereka? Kepada Catin itu untuk sebelum menikah harus siap dulu gizinya, umurnya untuk nikah 19 tahun, baru boleh menikah menurut undang-undang pernikahan. Ngeceknya gimana? Sama Pak? Ngeceknya gimana? MOU Calon dengan pengantin. KUA. Oh, boleh nikah karena Di bimbingan konseling ber-MOU dengan Kemenak, Pak. oh, tapi ngeceknya gimana? Oh, ini ibu-ibu ini sudah bergizi, boleh nikah misalnya gitu. Gimana ngeceknya? Dicek. Ada aplikasi LC-Mil. Ada Aplikasi aplikasinya. LC-Mil namanya. Oh, Aplikasi elektronik siap nikah, siap hamil. Itu di Pasaman. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Pak. Indonesia, oke, bagus. Kalau yang untuk tadi yang untuk, kalau yang ibu-ibu hamil, apa yang disampaikan pada mereka? Itu tugas bidan desanya, Pak. Tugas nanti. bidan desa. Iya, Ya, berdampingan. apa bidannya ngomongin apa pada mereka biasanya? Mengukur lila namanya, Pak, lingkaran lengan atas, gizi untuk menentukan gizinya. Nanti kemudian ukuran umur kandungan usia kehamilannya, apakah sesuai dengan besarnya, Pak, kandungannya. Apakah sesuai, nanti bisa kalau dia kurang beratnya berarti risiko stunting nanti anaknya, Pak. Jadi dicegah dengan pemberian gizi. Dicegah dengan pemberian gizi. Ya. Yang memberikan gizi itu siapa? Kader PKK, bidan juga, Pak. Kemudian Duitnya ada dari mana? Dari Pemda? PMT, Pak, ada. Dari? PMT. PMT untuk ibu hamil, PMT dari balita, Oh, dari ada. pemerintah PMD ada. dari ibu hamil. PMT untuk ibu hamil dan Ibu-ibu, PMT iya, untuk untuk balita. ibu iya. hamil. Oh, Iya, Pak, siap, ada? Pak. Ada, Pak. Oke, berarti nggak ada masalah untuk anggaran. Kurang, Pak. Kurang. Oke, ya, terima kasih Bu Lydia. Jadi ibu-ibu ini boleh mempunyai anak 1, boleh? Anak 2, boleh? Anak 3, boleh? Tiga enggak boleh? Boleh atau enggak boleh 3? Boleh? Benar, boleh. Tapi jaraknya diatur. Lebih dari 3 tahun. Harus lebih dari 3 tahun, jangan tiap tahun punya anak. Lebih dari 3 tahun diatur. Sehingga ibu sudah pulih, gizinya baik, boleh mempunyai anak lagi. Dan yang paling penting, ya, menyiapkan pendidikannya agar menjadi SDM generasi penerus yang berkualitas. Silakan, terima kasih Bu Lydia. Silakan. Baik, Pak. Bunga Sebentar Bu, sebentar sini dulu. Kenalkan Bu. Baik, Pak. Bunga Melati si Bunga Raya dipeti oleh si anak Dara. Deni Andayuni itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara. Diulang Bu, diulang. Bunga Melati si Bunga Raya dipeti oleh si anak Dara. Deni Andayuni itulah nama saya, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Utara.
Diulang Bu, diulang. Bung, kalau 3 kali. Namanya tadi siapa? Deni Andayuni, Pak. Deni Andayuni. Oh, Bu Deni ya, silakan. Jadi apa? Saya dari Satgas Stunting Sumatera. Satgas Stunting ya. Apa yang dilakukan sih? Ya, Oleh jadi Satgas itu apa? Di kami- lapangan itu apa? Ngapain? dari Satgas Stunting kami mendorong pemerintah untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, terutama di Provinsi Sumatera Utara untuk pada 2024 mencapai 14%. Pak. Bisa. Insya Allah bisa, tadi berkat dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota kami yang sangat peduli, dan memang saya apresiasi karena pemerintah Kota Medan juga sudah menganggarkan dana yang lebih untuk penanganan stunting terutama di Kota Medan. Sekarang berapa sih prosentasenya? Kalau di, Stuntingnya berapa di Sumut? Di Sumatera Utara itu ada 25,8 Pak. 20? 5,8. 25,8 ya. Dan di Kota Medan ada 19,9%. Jadi harus Berarti bisa. turun untuk ke 14%, Iya. gampang atau enggak gampang? Dengan segala usaha, insya Allah kalau kita berniat baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu memberkati Pak. Oke, ya. Jadi Bu punya keyakinan ya bahwa 14% bisa dicapai ya? Siap Pak. Ya nanti saya beri sepeda. 9 ya Pak, karena anggota Kalau saya. bisa 14%. Siap Pak. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Dia, terima kasih. Ini tolong dicatat Bu, catat namanya silakan namanya dicatat, nama dan alamat dicatat dulu. Ini saya kirimi sepeda. Ada yang masih mau maju? Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, secara khusus saya mengajak seluruh keluarga di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, untuk sekali lagi memanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam dan beternak. Jangan sampai ada lahan kosong, gunakan untuk memproduksi kebutuhan pangan sehari-hari dan meningkatkan asupan gizi anak-anak kita. Ini penting, saya ulang-ulang terus. Selain itu, jaga kesehatan lingkungan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga. Ini juga penting. Dan saya yakin jika seluruh keluarga dan masyarakat kita bergerak, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, akan cepat membuahkan hasil. Saya senang tadi Bu Deni menyampaikan optimis di 2024 angka 14% bisa kita capai, dan terakhir saya percaya bahwa keluarga adalah pilar kesejahteraan bangsa. Keluarga merupakan ekosistem pertama dan utama dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam membentuk manusia yang sehat, manusia yang bergizi, manusia yang berkualitas. Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29. Terima kasih, majulah keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Amri Siregar MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Rabb. Kami sebut asma-Mu yang Maha Suci. Engkaulah tumpuan kami meminta dan memohon pertolongan. Ya Allah, saat ini kami hadir bersama Bapak Presiden dan Ibu Hajjah Iriana Joko Widodo dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional tingkat nasional ke-29 tahun 2022. Semoga berkah dan ridho-Mu menyertai acara ini. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Keluarga Nasional ini sebagai momentum bagi kami untuk menguatkan tekad, mewujudkan keluarga yang sejahtera, harmonis, rukun dan damai. Satu padukan hati kami ya Allah dalam bingkai persatuan dan kesatuan, dalam mewujudkan dan mengoptimalkan fungsi keluarga, membentuk masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, produktif, berintegritas, dan berakhlak mulia. Ya Allah, Engkau berfirman dan bertitah, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sejalan dengan itu tanamkan kesadaran bagi kami betapa pentingnya ketahanan keluarga untuk melahirkan generasi emas bangsa yang berkualitas. Karena itu ya Rabb, ilhamkan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami, mudahkan segala urusan kami, hindarkan kami dari musibah dan bencana, tuntun kami agar tetap berada di dalam jalan yang Engkau ridhoi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika setelah acara selesai, untuk tamu ini duduk aja. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan rombongan terbatas berkenan menuju lokasi pencanangan revitalisasi Lapangan Merdeka. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.